Chapter dibuka memperlihatkan keesokan harinya. Di sini kita bisa melihat Jinmu beserta Kang Sereong. Bahkan di sana dia mengatakan, lebih teliti, ku bilang lebih teliti lagi. Cari lubang kecil, retakan apapun yang seperti itu. Kang Sereong mengamuk dan mengatakan, yang benar saja. Sudah berapa hari sekarang, Sekarang hari kelima, ucap salah satu temannya. Dia pun mengatakan, Taois Yunam bisa memeriksa ratusan gulungan, sementara aku harus merangkak di lantai dan dinding. Punggung dan kakiku sakit. Aku capek. Aku mau mati rasa saja. Kemudian Jinmu pun langsung mengeluarkan tatapan sedihnya dan mengatakan, how seburuk itu ya. Kalau begitu, tukaran tempat. Oke? Mendengar hal tersebut, Kang Sereong pun langsung marah lagi dan mengatakan, kau bahkan tidak mau kasih tahu kami apa yang kita cari sebenarnya. Ini untuk apa, Aku bilang periksa dinding dan lantai kalau ada celah, alat tersembunyi, atau hal-hal seperti itu. Dari buku, cari permainan kata, makna tersembunyi. Oh gitu, apa tempatnya yang kita cari? Aku muak sama semua ini, ucap dirinya. Kemudian dari situ, Kang Sereong pun memutuskan pergi dan mengatakan, aku berhenti, aku keluar dari sini. Yunam pun mengatakan, Nona Tang, mari cari sama-sama sebentar lagi. Tidak mau, kamu cari sendiri saja. Jinmu pun berkata, sangat tidak sabaran. Taois Jinmu, kita sudah mencari-cari di investigation hall dan penyimpanan dari atas sampai bawah dan tidak menemukan apapun. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya kau cari, tapi mungkin sudah waktunya cari di tempat lain. Mendengar hal tersebut, Jinmu pun mengatakan, baiklah, untuk sekarang, ayo makan dulu. Iya, orang ini pasti juga lelah, ucap Jinmu. Aku sudah mengirim surat ke para tetua dan sedang menunggu jawaban mereka. Aku sudah menyisir seluruh permukaan sekte Gondong selagi menunggu, tapi belum menemukan apapun. Ya, beda orang, beda sekte. Kemungkinan besar tidak tersimpan di tempat yang sejenis. Kalau bukan penyimpanan atau investigation hall, mungkin tempat tinggal ketua sekte, atau mungkin di lubang ketiga. Dan keempat, yang mereka sayangi sekali. Tidak. Mungkin mereka menyimpan hal penting begitu di tambang ya. Balasan para tetua harusnya tiba dalam 1 atau 2 hari ke depan. Tapi kalau tak satu pun dari mereka tahu keberadaan dual internal energy art, lalu apa? Apa sebaiknya aku kembali saja ke Wudang ya? Ucap Jinmu. Kemudian dia pun memikirkan lagi. Mungkin kalau aku sebagai Sword of Wudang meminta dengan rendah hati, mereka akan memberikannya kepadaku. Tidak, itu jalan terakhir, ucapnya. Aku harus mendapatkannya sendiri. Bagaimanapun, aku sudah punya sebagian intinya Taijike Principles di tanganku. Jadi, kalaupun para bajingan Palace dapat sisanya duluan, tanpa Taijike Principles, itu tidak ada gunanya. Dasar lambat, aku masih punya waktu untuk mengelilingi Monhua sesuka hatiku. Namun di sini, Yuna mengatakan, sepertinya ada yang datang. Bukan murid Gondong. Siapa itu, ucapnya? Taois Jinmu, katanya kau memberi hormat di aula leluhur. Nampaknya kau sudah selesai ya, ucap salah satu murid. Kemudian Jinmu mengatakan, oh iya, Amitabha. Memberi hormat, aku saja tidak menyalakan dupa. Kemudian setelah itu, mereka mengatakan, Tuan pedagang, apa kau pernah dengar rumor bahwa Gondong punya tempat bernama Docheon Tiff Spring? Omong kosong, apa itu? Sekte Taois terkenal dengan tempat bernama Tiff Spring. Docheon? Apa itu maksudnya? Wah, lihat orang ini, ucap Jinmu. Kemudian Jinmu pun mulai mengobrol dengan orang tersebut dan mengatakan, saya menyapa Tuan Heavenly. Saya Yujang, kurir dari pasukan Lingbao. Dikirim dengan penyamaran sederhana, bahkan bukan martial artist terlatih mencoba membodohi Gondong ya. Kemudian dari situ dia mengatakan, pasukan Lingbao, kelompok baru itu, nampaknya Jeong Saeng dan Gong Hu sungguh bekerja keras ya. Ya, ahli strategi meminta saya untuk mengirim pesan ini kepada Anda. Saat ini mereka menyatukan prajurit dari klan Heavenly Strong dengan unit Iron Sword mengatur kembali klan Tuan Gong Hu mendapatkan kendali Unorthodox Faction di Gansu. Begitu ya. Tunggu, kenapa proyeksi biayanya besar sekali? Ucap Jinmu. Kemudian dia menjelaskan, itu katanya, itu perkiraan kasar untuk tenaga kerja tambahan yang mungkin akan direkrut. Tidak salah sih, membangun pasukan martial baru memang semahal sekali. Tuan Gong Hu bilang beliau bahkan akan menjual tanah pertanian klan kalau perlu. Jadi, tidak perlu memberitahu Anda. Tapi ahli strategi berkata, meski begitu, tidak benar kalau tidak melaporkan itu pada Tuan Heavenly. Begitu ya. Apa? Sungguh patut dikagumi, ucap Jinmu. Kesetiaan Gong Hu yang bersedia menjual tanahnya sendiri untuk meningkatkan dana, serta kejujuran Jeong Saeng yang tidak meninggalkan satupun detail dalam laporannya. Mereka berdua tak ternilai harganya. Masa depan unorthodox sekte Hipan sungguh cerah. Kemudian Jinmu pun menjelaskan, beritahu Gong Hu tidak perlu menjual apapun. Ya, baiklah.
Begitu aku selesai digondong, aku sendiri akan menyediakan uangnya. Suruh dia tahan saja sampai aku selesai. Mendengar itu, suruhannya mengatakan, ku dengar dia hidup menyamar sebagai tawis miskin di Wudang. Dari mana dia punya uang begitu banyak ya? Tuan Heavenly, jumlah yang diperkirakan ahli strategi mencapai 8 guan emas loh. Kemudian Jinwoo menjawab, segitu saja? Aku mengerti. Dia diberitahu Jeok Saeng dan juga Gong Hu untuk berhenti mencemaskan uang dan lakukan saja sesuai keinginan mereka. Emas yang disita dari penyelundup dan ganggu dan disembunyikan di Money Manor di Donglim akhirnya bisa terpakai juga. Baiklah kalau begitu. Demi unorthodox kehidupan yang baru segini saja bukan apa-apa. Baik, dimengerti. Saya akan sampaikan pesan Anda. Ada lagi, ahli strategi juga bertanya kemana Anda akan pergi setelah selesai digondong. Kemudian Jinwoo memberitahukan, tidak tahu berapa lama aku akan tinggal di sini, tapi setidaknya 5 hari ke depan. Setelah itu, ya mungkin aku akan ke provinsi Shaanxi Monhua. Kalau begitu, kami akan menunggu Anda di depan gerbang gunung dalam 5 hari. Tidak perlu buru-buru, tinggal lebih lama kalau perlu, ucapnya. Kemudian Jinwoo menjawab, baiklah, waktunya semakin mendekat. Sebentar lagi aku akan meninggalkan Wudang. Semuanya bagus, tapi masterku masih dipikirkan dalam benakku. Semakin dekat aku dengan dual internal energi art, semakin cepat perpisahan kami akan tiba. Tapi saat ini, mengambil kembali unorthodox kehidupan adalah prioritas utamaku. Begitu aku melewati Gondong dan Monhua, itu akan jadi selamat. Tinggal terakhir untuk Orthodox Faction. Namun tiba-tiba saja, salah satu Taoist yang di sana mengatakan, Taoist Jinwoo, ketua sekte meminta menemuimu segera. Sebuah surat tiba dari tetua. Kemudian Jinwoo pun langsung merasa pede. Dan dia pun langsung mengatakan, ya aku akan ke sana sekarang juga. Kembali lagi ke sekte Wudang. Bahkan di sini, Guru Jinwoo mengatakan, anak itu aku penasaran sebahagia apa dia nanti saat melihat hadiah yang disiapkan masternya itu. Dan season berakhir di season 4, teman-teman.